Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Suci Indah dengan NIM 1904010142. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 5E, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Baik, pada video kali ini saya akan membahas sebuah materi terkait dengan pemilihan lokasi. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas individu dari mata kuliah Manajemen Proyek dan Analisis Investasi. Nah, untuk yang pertama kita perlu mengetahui apa itu lokasi usaha. Nah, lokasi adalah tempat suatu usaha atau aktivitas perusahaan beroperasi dan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang, jasa, atau tempat konsumen untuk datang dan berbelanja. Nah, pemilihan dan penentuan lokasi merupakan ilmu penyelidikan tata ruang suatu kegiatan ekonomi. Pemilihan suatu lokasi usaha yang strategis dan tepat sangat menentukan keberhasilan suatu usaha di masa yang akan datang. Nah, jadi lokasi usaha adalah hal utama yang perlu dipertimbangkan. Lokasi yang strategis menjadi salah satu faktor yang sangat penting dan sangat menentukan keberhasilan suatu usaha. Nah, di dalam memilih lokasi usahanya, pemilik lokasi usaha harus mempertimbangkan faktor-faktor pemilihan lokasi, karena lokasi usaha merupakan aset jangka panjang dan akan berdampak pada kesuksesan usaha itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait tujuan penentuan dan pemilihan lokasi. Nah, pemilihan lokasi sangat penting karena berkaitan dengan besar kecilnya biaya operasi, harga maupun kemampuan bersaing. Nah, menurut Munawaroh, penentuan lokasi memiliki beberapa tujuan sesuai dengan jenis usaha yang akan dilakukan. Untuk yang pertama, tujuan penentuan lokasi bagi industri yaitu untuk meminimumkan biaya. Nah, lokasi yang tepat mendekatkan lokasi gudang penyimpanan bahan dengan lokasi produksi tentu bisa menghemat biaya transportasi. Selanjutnya yang kedua, tujuan penentuan lokasi bagi retail dan professional service untuk maksimasi revenue. Nah, pemilihan lokasi retail dan professional service yang mudah dijangkau konsumen memungkinkan terjadi penjualan dalam jumlah yang banyak sehingga dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Nah, selanjutnya yang ketiga, tujuan penentuan lokasi bagi lokasi gedung untuk memaksimumkan speed delivery dan biaya minimum. Nah, jarak gudang dengan lokasi pabrik yang tepat akan mempercepat penyerahan barang sekaligus dapat meminimalkan biaya. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait metode pemilihan lokasi. Nah, di sini terdapat 3 metode dalam pemilihan lokasi. Yang pertama yaitu metode pemeringkatan faktor, yang kedua metode pusat titik berat, dan yang ketiga yaitu metode transportasi. Nah, untuk yang pertama yaitu metode pemeringkatan faktor atau factor rating method. Nah, apabila kita menghadapi beberapa alternatif lokasi, maka kita harus mempertimbangkan setiap aspek dan membandingkan faktornya untuk setiap alternatif lokasi tersebut. Nah, indikator lokasi yang bersifat kualitatif misalnya faktor keamanan, penerimaan masyarakat, ketersediaan dan kualitas jalan raya, sarana perumahan, sarana pendidikan, insentif yang disediakan pemerintah setempat, dan sebagainya. Sedangkan indikator yang bersifat kuantitatif misalnya harga tanah, biaya konstruksi, harga bahan baku dan bahan penolong biaya angkutan, baik atas bahan baku maupun keluaran yang dihasilkan, harga bahan bakar minyak, pajak, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu metode pusat titik berat. Nah, metode ini berawal dari asumsi
biaya angkutan bahan sama besarnya per unit dengan angkutan atas keluaran yang dihasilkan, dan tidak ada tambahan atas biaya angkutan akibat volume pengiriman keluaran atau penerimaan masukan yang tidak menerima kapasitas sarana angkutan yang bersangkutan. Nah, metode ini cocok diterapkan untuk melakukan pemilihan lokasi tunggal dari pabrik yang akan didirikan dengan mempertimbangkan sumber bahannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu metode transportasi. Nah, metode transportasi adalah bentuk khusus dari program linear yang dirancang untuk mendistribusikan produk dari beberapa sumber ke beberapa daerah tujuan dengan biaya distribusi yang minimum atau kontribusi yang maksimum. Nah, tujuan dari metode transportasi ini adalah untuk menentukan pola pengangkutan yang terbaik dari beberapa titik penawaran ke beberapa titik permintaan agar dapat meminimalkan produksi total dan biaya transportasi. Nah, selanjutnya saya akan membahas materi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi suatu usaha. Nah, yang pertama yaitu akses. Akses misalnya lokasi yang dilalui atau mudah dijangkau sarana transportasi umum. Selanjutnya yang kedua yaitu visibilitas. Visibilitas yaitu lokasi atau tempat yang dapat dilihat dengan jelas dari jarak pandang normal. Selanjutnya yang ketiga yaitu lalu lintas atau traffic. Menyangkut dua pertimbangan utama yaitu yang pertama, banyaknya orang yang lalu lalang bisa memberikan peluang besar terhadap terjadinya buying atau pembelian, yaitu keputusan pembelian yang sering terjadi spontan tanpa perencanaan dan atau tanpa melalui usaha-usaha khusus. Selanjutnya yang kedua yaitu kepadatan dan kemacetan lalu lintas bisa juga menjadi hambatan. Selanjutnya yang keempat dari faktor pemilihan lokasi yaitu tempat parkir yang luas, nyaman dan aman, baik untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Selanjutnya yang kelima yaitu faktor ekspansi, yaitu tersedianya tempat yang cukup luas apabila ada perluasan di kemudian hari. Selanjutnya yang keenam yaitu faktor lingkungan, yaitu daerah sekitar yang mendukung produk yang ditawarkan. Sebagai contoh misalnya, restoran atau rumah makan berdekatan dengan daerah pondokan, daerah asrama, mahasiswa kampus, daerah sekolah, daerah perkantoran, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang ketujuh yaitu faktor persaingan. Faktor persaingan yaitu lokasi pesaing. Sebagai contoh, dalam menentukan lokasi restoran perlu dipertimbangkan apakah di jalan atau daerah yang sama terdapat restoran yang lainnya. Selanjutnya yang kedelapan atau yang terakhir yaitu faktor peraturan pemerintah. Misalnya ketentuan yang melarang rumah makan berlokasi terlalu berdekatan dengan pemukiman penduduk atau tempat ibadah. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari saya terkait materi pemilihan lokasi. Apabila dalam penyampaian saya terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.